teman-teman, perkenalkan nama aku Apsari Siwi Budi Bestari, NIM 364. Di sini saya akan explain jawaban dari Instagram question, yaitu pertanyaannya dari @anggunia_adinda. Kak, bagaimana strategi perusahaan dalam rekrutmen selama WFH atau work from home? Jadi aku jawab ya teman-teman. Bagaimana sih strategi perusahaan dalam melakukan rekrutmen selama WFH ini? Yang pertama, mereka biasanya melakukan sistem online atau daring. Nah, sistem daring ini biasanya mereka itu menggunakan aplikasi. Contohnya aplikasi Zoom, aplikasi Amazon, Facebook maupun video call. Diharapkan dengan menggunakan adanya sistem online ini, berjalannya proses rekrutmen bisa berlangsung dan berjalan secara efisien, walaupun tidak dilakukan secara tatap muka atau technical test. Karena tidak mungkin juga kan teman-teman, di masa pandemi corona ini kita atau perusahaan melakukannya secara langsung, karena mengingat berhubung pemerintah juga memberlakukan sistem WFH work from home maupun PSBB. Jadi semua masyarakat harus mematuhi adanya peraturan tersebut. Di sisi lain, untuk pengiriman berkas-berkas calon karyawan ini juga dikirim secara online teman-teman. Diharapkan dengan adanya pengiriman secara berkas-berkas secara online ini untuk penyelenggaraan rekrutmen bisa berlangsung secara efektif, efisien, cepat, dan murah biaya. Halo teman-teman, nama saya Naftafia Permatasari, NIM 15181113005. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari @ni_madidewi terkait dengan instastory Instagram saya kemarin tentang rangkuman rekrutmen. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana tips lolos rekrutmen cara interview online? Oke teman-teman, jadi saya akan memberikan beberapa tips. Walaupun di saat pandemi seperti ini, kalian harus tetap bersikap secara profesional. Jadi tips yang pertama adalah pastikan koneksi internet kalian stabil. Dan yang kedua, pilihlah tempat yang mendukung, seperti tempat yang jauh dari keramaian dan tempat yang rapi. Yang ketiga, walaupun interview kalian secara online, kalian harus tetap mengenakan busana secara formal. Baiknya kalian siap untuk bekerja. Dan keempat, posisikan diri kalian sebaik mungkin, seperti kalian tetap tersenyum dan juga terlihat tetap bersemangat. Yang kelima, saat video call berlangsung, kalian harus melihat ke arah kamera handphone atau laptop kalian, karena agar tidak terjadi sebuah kesalahpahaman. Sekian beberapa tips yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat. Oke guys, nama saya adalah Diva Pramita, NIM 151814 Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nafisa Aulia terkait dengan rangkuman yang sudah aku berikan di story Instagram. Pertanyaannya adalah, apakah kondisi seperti ini ada perusahaan yang merekrut karyawan baru dan bagaimana prosesnya? Meskipun di kondisi yang seperti ini masih ada perusahaan-perusahaan yang merekrut karyawan baru. Contohnya seperti perusahaan yang bergerak di bidang ekspedisi, farmasi seperti pembuatan alat-alat APD seperti masker. Dan untuk prosesnya, jadi pertama pelamar akan mengakses di web si perusahaan yang mencari karyawan baru ini. Setelah itu si pelamar akan memasukkan data-data diri. Dan di sisi lain, si HRD akan menseleksi data-data yang menurut perusahaan dia adalah cocok, data-datanya sesuai dengan kriteria yang dicari. Setelah itu, apabila HRD sudah cocok dengan data-data si pelamar, maka pelamar akan dihubungi untuk melaksanakan atau melakukan serangkaian tes yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Jika tes itu lolos, maka HRD perusahaan akan menginformasikan tentang interview secara online. Setelah interview lolos, maka si pelamar ini akan tanda tangan kontrak kerja dengan perusahaan, dan sebelum itu si karyawan baru ini akan diorientasi. Guna orientasi ini adalah agar si pelamar lebih mengenal jauh tentang perusahaan dan posisi yang dia duduki. Terima kasih, dan itu adalah jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sally Bayunengkias, NIM 3021. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Instagram @megakurniawati13 terkait dengan rangkuman tentang penilaian kerja yang saya post di Instagram story saya kemarin. Jadi pertanyaannya itu adalah,
Kak, mau tanya dong, apa sih tujuan suatu hotel meningkatkan kinerja karyawan agar tetap optimal di situasi COVID-19? Baik, akan saya jawab ya teman-teman. Jadi tujuannya itu untuk memotivasi para karyawan agar para karyawan ini mau dan mampu mengoptimalkan kualitas dan kuantitas produksi berdasarkan target-target tertentu yang menjadi tujuan utama sebuah perusahaan. Dan yang kedua itu untuk memaksimalkan sistem komunikasi dua arah antara si pemimpin ini dan si karyawan itu sendiri terhadap peran dan tanggung jawab mereka masing-masing. Dan yang ketiga itu untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan apa sih yang terjadi dan yang menghambat kinerja sumber daya manusia yang ada di sebuah perusahaan. Jadi teman-teman, meningkatkan kinerja karyawan itu sangatlah penting karena selain meningkatkan prestasi kerja karyawan, di sini karyawan juga diberi kesempatan untuk menunjukkan aktualisasi dirinya dan juga bisa mendorong kinerja sumber daya manusia yang ada di sebuah perusahaan sehingga produktivitas kerja akan ikut meningkat. Sekian dari jawaban saya dan terima kasih. Nama saya Windu Tafia Putri, NIM 354. Saya akan membacakan pertanyaan dari @sofia_4 kali. Kenapa selama pandemi COVID-19 bisa merubah segala kebiasaan di bisnis, perilaku, dan manajemen? Saya akan menjawab pertanyaan dari Sofia. Ya, karena pemicu perubahan itu bernama COVID-19. Siapapun tidak akan pernah menyangka di tahun 2020 akan terjadi krisis kesehatan. Ya, COVID-19 atau lebih dikenal dengan virus corona menjadi pemicu adanya krisis global. Setelah diumumkan sebagai pandemi global, dunia seakan-akan berhenti bernapas dan berubah jalan hidup tak terkecuali dalam dunia bisnis. COVID-19 seakan menjadi pemicu perubahan global. Bisnis sebagai roda kehidupan tiba-tiba merubah seluruh haluan, mulai dari proses kerja, strategi bisnis, hingga hal-hal yang mendasar, seperti interaksi pun berubah. Tidak semua siap, namun kebanyakan tidak siap. Misalnya saja banyak perusahaan yang belum mempersiapkan work from home, alternatif atau substitusi bisnis, tidak membaca peluang hingga bangkrut. Akhirnya bukan hanya perusahaan yang rugi, efek ganda pun berlapis yang tidak terletakkan begitu. Karyawan banyak yang diliburkan tanpa dibayar, bahkan banyak yang dirumahkan atau alias di PHK. Usaha-usaha mikro di sekitar pusat bisnis pun juga terkena imbas, seolah-olah pandemi ini sebagai tamparan keras bukan hanya pemerintah, namun segala aspek-aspek kehidupan. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Fern Agnes Aristania, NIM 3060. Di sini saya akan explain mengenai jawaban dari Instagram question kemarin. Nah, pertanyaan dari Habib_Gun, gimana penerapan kebijakan pemberian cuti prabayar atau tidak berbayar kepada para pegawai dengan optimal? Nah, dengan situasi yang tidak memungkinkan seperti ini, pihak hotel akan memberikan cuti kepada pegawai yang mengajukan. Nah, pihak hotel sendiri akan mempertimbangkan kembali cuti yang diambil para pegawai tersebut. Akan tetapi, para pegawai sering mengambil cuti berbayar. Jenis cuti ini merupakan jenis cuti di mana pihak hotel memiliki tanggung jawab penuh untuk membayar upah atau gaji kepada para pegawai yang cuti tersebut. Yang termasuk cuti berbayar sendiri diantaranya seperti cuti sakit, cuti melahirkan, cuti untuk memenuhi tanggung jawab negara, ibadah, ataupun cuti tugas hotel. Untuk cuti sakit sendiri, pihak hotel akan memberikan secara penuh gaji pegawai selama 4 bulan pertama dan 75% untuk 4 bulan selanjutnya. Dan apabila pegawai tersebut masih belum sembuh juga, pihak hotel akan membayarkan 50% gaji pegawai tersebut setelah 8 bulan dan 25% untuk bulan-bulan selanjutnya selama pemutusan hubungan kerja apabila pegawai tersebut sudah melampaui batas yang telah ditentukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Korina Arsita Inayati, NIM 356. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Wiwin DRT. Kompensasi apa yang bisa menguntungkan karyawan pada saat pandemi corona seperti sekarang ini?
kompensasi sendiri terdiri dari dua macam. Yang pertama, direct financial payment atau kompensasi langsung. Contohnya seperti upah, gaji, bonus, intensif, dan komisi. Yang kedua ada indirect financial payment atau kompensasi secara tidak langsung. Contohnya seperti asuransi, tempat kerja, dan fasilitas yang baik, juga jam istirahat. Saat adanya pandemi corona seperti sekarang ini, perusahaan bisa memberikan kompensasi berupa tempat kerja yang terjamin bersih dan selalu diadakan pemeriksaan dan sterilisasi sebelum karyawan masuk ke gedung dan melakukan pekerjaannya. Selain itu, karyawan juga diwajibkan untuk menggunakan masker dan juga selalu menyediakan tempat cuci tangan. Hal ini bisa membantu karyawan lebih merasa aman dan tidak was-was akan adanya virus corona di perusahaan, yang mana membuat karyawan lebih nyaman dan konsentrasi dalam bekerja. Perusahaan juga bisa memberikan sedikit bonus kepada karyawan yang terdampak virus corona pada saat ini. Perkenalkan, nama saya Sally Okta, NIM 151814 Di sini saya akan menjawab satu pertanyaan dari teman saya, yaitu Fauzan Adin. Di sini pertanyaannya, bagaimana seorang pegawai dapat bekerja secara aman di luar rumah saat pandemi COVID seperti ini? Baik, mungkin ada sebagian karyawan yang pekerjaannya bisa di rumah, dibawa ke rumah, tetapi banyak sekali karyawan yang tidak bisa seperti itu, dimana mewajibkan karyawannya harus keluar rumah mau nggak mau gitu untuk mencari uang. Jadi bagaimana lebih amannya, kita harus mengikuti protokol, contohnya memakai masker, menggunakan sarung tangan, menggunakan face silent, dan yang paling penting kita harus memiliki hand sanitizer tersendiri, dimana kita kemana-mana itu harus membawa sanitizer tersebut, dimana saat kita memegang barang apapun, usahakan kita kan mencuci tangan ya. Nah, kalau misal di situ nggak ada tempat cuci tangan ya, kita langsung menyemprotkan hand sanitizer tersebut di tangan kita. Jadi usahakan tangan kita itu harus bersih saat kita setelah memegang apapun itu. Lalu dimana kita harus jaga jarak atau social distancing. Terus kita harus mengonsumsi vitamin untuk menjaga sistem imun kita. Dan yang paling terakhir, setelah kita pulang kerja, usahakan kita jangan langsung duduk ataupun memegang peralatan di rumah. Jadi usahakan kita langsung ke kamar mandi, langsung mandi, membersihkan diri, seperti itu. Terima kasih. Aku akan jawab pertanyaan, apa sih dampak positif dari pengurangan jam kerja? Oke, sebenarnya ada beberapa dampak positif dari pengurangan jam kerja ini, cuma aku jelasin secara singkat aja. Yang pertama, kalian bisa lebih banyak waktu berkumpul bersama keluarga. Jadi sebelum pandemi kalian biasanya ada sistem lembur atau jam kerja full dari pagi sampai sore. Nah, pengurangan jam kerja ini kan pasti kan cuma setengah hari nih. Nah, itu sisanya itu bisa kalian buat kumpul-kumpul dengan keluarga, jaga kesehatan, main dengan anak-anak, diskusi dengan orang tua, dan sebagainya. Terus untuk yang kedua nih, yaitu kalian bisa punya waktu istirahat yang cukup, yang agak panjang gitu, karena kan pasti kalau full istirahat kalian cuma malam, cuma beberapa jam aja gitu kan. Nah, kalau lembur kan pasti jadi berkurang banget jam tidurnya gitu. Nah, karena pengurangan jam kerja ini, kalian jadi lebih banyak waktu istirahat dan kalian bisa mengoptimalkan kesehatan dan kekebalan tubuh kalian. Seperti itu. Oke, stay safe.